Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo. Kali ini aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke Tibet. Nah, sebelumnya aku ingin tanya ke kalian. Kalau kalian nanti mati, mau diapakan? Uh, Misalkan mau dikubur, atau mau dikremasi, atau mau dibikin mumi, ditaruh di piramid, atau kalian mau mati konyol atau takut mati. Nah, kalian sudah mempersiapkan atau belum ya? Mungkin kalau di Indonesia akan sulit membicarakan tentang kematian. Tapi di US ini sudah biasa ya. Gimana? Banyak orang di sini umurnya masih muda ya, kira-kira 40 tahun begitu. Mereka sudah memikirkan untuk membeli tanah. Jadi sudah mempersiapkan tanah kuburnya sendiri. Nah, kalau di Indonesia kan agak tabu membicarakan soal ini. Tapi orang di sini tidak mau merepotkan orang lain. Jadi biasalah kalau ada orang yang mau membeli sebidang tanah untuk mengubur dirinya nanti. Jadi sebelum mati sudah mempunyai itu keinginan untuk beli tanah kubur. Jadi agar nanti kalau sudah mati tidak merepotkan anak cucunya. Itu banyak di sini. Dan bila orang membicarakan soal itu bukanlah satu hal yang tabu ya. Tapi kalau di Indonesia kan kurang pantas mau membicarakan tentang kematian, apalagi kalau masih umur 40-an ya. Tapi coba kalian pikir, banyak orang di sekitar kalian ya, yang tiba-tiba mati. Masih umur 40, 50 terus mati, ninggal istrinya. Jadi janda, terus istrinya nggak punya duit untuk ngubur kalian. Nah, gimana itu? Terus sedangkan ditinggal suaminya mati aja, itu kan sudah kehilangan pencaharian kan, apalagi kalau istrinya hanya duduk-duduk manis di rumah, nggak kerja, yang kerjanya laki-laki, yang bilang, laki-laki saya yang tanggung jawab menghidupi istri saya, keluarga saya kepala rumah tangga, saya adalah bertanggung jawab cari duit. Iya, betul, nggak ada salahnya itu. Tapi tanggung jawabnya sampai di mana? Nah, itu dia. Kan kita tidak tahu, kita bisa saja 1 jam lagi kalian mati, ketabrak mobil. Kan kita nggak tahu. Nah itu, kalau kalian mati, kalian tidak mempunyai simpanan, tidak mempunyai rumah sewa, terus bagaimana keluarga kalian yang kalian tinggalkan itu terus seperti apa? Saya banyak loh, pernah ada beberapa teman kenalan, anaknya menikah, punya anak 2, tapi dia masih nebeng di rumahnya orang tuanya. Kemudian suaminya mati. Mampuslah kau supir. Akhirnya si istri tidak pernah kerja, punya anak 2, belum punya rumah lagi, terus gimana? Kelabakan akhirnya. Nah itu kasihan ya. Maka itu kadang-kadang gimana ya? Aku tidak menyalahkan mana yang baik, mana yang salah ya. Tidak. Saya hanya mengatakan di Indonesia kebanyakan seperti itu ya. Kalau ditinggal suami mati berarti pencahariannya itu hilang. Akhirnya gimana? Saya sendiri tidak bisa memikirkan itu. Tidak berani memikirkan. Nah, kalau di sini ya, suami istri kerja. Ya, memang membutuhkan hasilnya suaminya juga ya, pendapatan suami juga ya. Tapi kalau istrinya bisa bekerja, begitu kalau salah satu meninggal, paling tidak masih mempunyai income
Kalau suaminya meninggal, istrinya masih bisa bekerja dan mampu bekerja. Kalau kalau istrinya meninggal, yang laki juga masih mampu bekerja, jadi bisa saling mengisi. Nah, inilah kalau kedua-duanya bekerja itu eh, lebih apa ya? Menurut saya lebih solid gitu, lebih mantap gitu ya. Jadi kalau kehilangan yang satu meninggal masih bisa survive. Tidak sepayah kalau misalkan yang laki itu adalah 100% kepala rumah tangga yang menghidupi rumah tangga. Terus kemudian mati. Kasihan istrinya kan. Tidak terbiasa kerja, akhirnya nabrak sana, nabrak sini. Nah itulah. Saya tidak bilang itu salah ya. Tapi ya moga-moga yang laki-laki yang kerja yang eh, bertanggung jawab itu sampai dia mati juga. Jadi kalau kamu mati itu moga-moga aja kamu mempunyai simpanan yang cukup untuk anak istri kamu. Nah, moga-moga seperti itu. Saya di Indonesia mempunyai beberapa teman yang pekerjaannya bagus. Dia mempunyai pekerjaan bagus. Tapi begitu dia mati masih umur 39 atau gimana. Begitu dia mati, istrinya kalang kabut karena istrinya tidak terbiasa bekerja dan anaknya masih kecil-kecil. Aduh, aku melihatnya saja juga itu ya, ikut sedih tapi tidak berdaya untuk menghidupi keluarga dia gitu. Akhirnya nggak tahu, tapi akhirnya survive. God bless them. Keluarganya akhirnya membantu semua gitu. Tapi itu bisa terjadi ya. Nah, di sini sekarang oke, aku nggak mau terlalu panjang ngomong soal itu. Eh, aku ingin mengajak kalian ke Tibet melihat cara penguburan orang Tibet yang unik sekali menurut saya. Orang Tibet kalau dia ada salah satu keluarganya yang meninggal, mereka kubur di angkasa, dikubur di langit. Nah, gimana itu caranya? Untuk mengerti itu ya kita harus benar-benar mengerti tentang adat istiadat dan kepercayaan orang Tibet. Nah, seperti itu. Kalian simak videonya sampai selesai. Nah, kelihatannya sebagai orang luar, aku melihatnya, kelihatannya itu sangat sadis sekali. Sadisnya gimana? Begitu mati, itu badannya itu dicincang. Terus kemudian dihancurkan sampai kecil-kecil gitu ya, dipotong-potong, dihancur dengan palu segala macam seperti itu. Terus akhirnya semua dagingnya yang sudah dipotong-potong itu diberikan ke burung nasar. Dimakan dengan burung nasar sampai habis. Nah, burung nasar kan besar, terbang di langit segala macam. Nah itu, burung nasar itu seperti kuburan itu. Nah, orang Tibet percaya kalau mereka sudah mati, badan mereka ini hanyalah badan seperti pakaian gitu yang kita pakai gitu. Nah, kalau kita sudah mati, tidak ada artinya lagi badan kita ini. Jadi mereka donasikan ke siapapun yang membutuhkan. Jadi ini dagingnya segala macam ini masih bisa diberikan ke makhluk hidup yang lain untuk makanan mereka. Kalau bisa ada misalkan burung nasar yang mau memakannya, apa salahnya? Kenapa tidak diberikan ke burung atau ke apapun ya, binatang apapun yang mau memakannya? Jadi maka itu dipotong-potong kecil-kecil, diberikan burung nasar habis perkara, sudah. Seperti itulah cara penguburannya orang di Tibet. Kalian bisa melihat sendiri ya. Nah, mereka percaya bahwa burung nasar itu adalah burung suci. Sangat menarik sekali. Nah, kalau kalian tidak bisa melihat hal-hal seperti itu, aku sarankan jangan dilihat, matikan video aku ini ya. Tapi sangat menarik menurut aku
Dan siapa yang mencincang, motong-motong badan manusia, mayat manusia itu? Nah, yang memotong-motong itu ada spesial orang pendeta Buddha. Jadi ada beberapa pendeta Buddha yang tugasnya ya itu tadi mempersiapkan mayat orang-orang yang meninggal dipotong-potong kecil itu tugas mereka. Itu adalah tugas yang mulia bagi orang Tibet. Kemudian dipotong kecil-kecil, dihancurkan, terus dikasihkan ke burung nasar dengan upacara-upacara, doa-doa segala macam. Pokoknya sangat menarik sekali. Dan filosofi mereka itu menurut saya bukan main ya. Rela mendonasikan tubuh kita untuk makhluk hidup yang lain. Di Amerika, kita bisa mendonasikan organ tubuh kita kepada orang yang membutuhkan. Misalkan kornea mata kita, atau jantung, atau lungs, atau ginjal kita, atau organ yang lain pun. Kalau kita mati, kita bisa donasikan ke orang yang membutuhkan. Bukan untuk dijual belikan ya, didonasikan. Caranya bagaimana? Di sini kita mempunyai rebues, driving license. Di driving license kita, di rebues kita, di SIM kita itu, di belakangnya ada kolom yang kita bisa tulis yang mana si pemilik SIM ini, driving license ini mau merela mendonasikan organ tubuh kami kepada orang yang membutuhkan. Jadi begitu kita mati ya, misalkan kita terjadi kecelakaan di tengah jalan, terus kita luka-luka parah gitu ya, terus dibawa ke dokter, ke rumah sakit, kemudian kita meninggal di rumah sakit. Nah, dokter itu sewaktu meninggal dia melihat identifikasi kita itu, identitas kita, rebues kita, di situ di baliknya ada namanya, ada kolam yang dicek itu ya, bahwa orang ini mau mendonasikan organ tubuhnya kalau dia meninggal. Maka itu dokter langsung memproses, mengambil matanya, mengambil apa semuanya untuk didonasikan ke orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa enjoy dengan ceritaku selanjutnya. Silahkan simak sampai selesai. Bye-bye. Tinggi di pegunungan Himalaya, ada tradisi yang berbeda dari yang lain. Namanya pemakaman langit. Bayangkan dunia di mana jenazah tidak dikubur di tanah. Sebaliknya, mereka dipersembahkan ke langit. Ini adalah kenyataan bagi banyak orang Tibet. Pemakaman langit adalah ritual yang sangat kuat. Ini adalah tindakan kemurahan hati terakhir. Jenazah menjadi makanan bagi burung nasar. Ini mungkin tampak mengejutkan bagi sebagian orang. Tetapi dalam Buddhisme Tibet, ini adalah tindakan welas asih yang indah. Praktik ini berakar kuat dalam Buddhisme Tibet. Ini mencerminkan keyakinan mereka tentang hidup dan mati. Untuk memahami pemakaman langit, pertama-tama kita harus memahami keyakinan di baliknya. Umat Buddha Tibet percaya pada reinkarnasi. Ketika kita mati, jiwa kita meninggalkan tubuh kita. Tubuh hanyalah wadah kosong. Itu seperti mantel usang yang kita lepaskan. Jiwa kemudian memulai perjalanan ke kehidupan berikutnya. Pemakaman langit dipandang sebagai cara untuk membantu jiwa dalam perjalanan ini. Dengan mempersembahkan jenazah kepada burung nasar, orang Tibet melepaskannya. Mereka melepaskan jiwa untuk melanjutkan. Burung nasar dalam konteks ini dipandang sebagai makhluk suci. Mereka adalah dakini, malaikat maut yang membawa jiwa ke surga. Praktik ini juga terkait dengan kepercayaan orang Tibet akan ketidakkekalan. Semuanya bersifat sementara, termasuk tubuh fisik kita. Pemakaman langit adalah pengingat yang kuat akan hal ini. Ini mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari hal-hal materi. Ini mendorong kita untuk fokus pada pertumbuhan spiritual kita. Proses pemakaman langit sangatlah ritualistik. Itu bukan sesuatu yang terjadi segera setelah kematian. Ketika seseorang meninggal, jenazahnya disimpan di rumah selama beberapa hari. Para biksu melantunkan doa dan membakar dupa. Ini membantu memandu jiwa.
Pada hari pemakaman langit, jenazah dibawa ke dataran tinggi. Tempat-tempat ini seringkali sangat indah. Mereka duduk tinggi di pegunungan di bawah langit terbuka yang luas. Para roh Gyapas atau pemecah tubuh kemudian melaksing tempat khusus. Tubuh dengan hati-hati dipotong-potong. Kemudian persembahan tempel yang turun dari langit. Ini dilihat sebagai tindakan kemurah hati terakhir. Jenazah memberi makan makhluk hidup lainnya. Pemakaman langit mungkin tampak aneh atau bahkan mengejutkan bagi orang luar. Tetapi bagi orang Tibet, ini adalah tradisi spiritual dan praktis yang mendalam. Ini mencerminkan pemahaman mereka tentang hidup, mati, dan kelahiran kembali. Ini mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir. Itu hanyalah sebuah transisi. Tubuh fisik kita tertinggal, tapi jiwa kita melanjutkan perjalanannya. Siklus hidup, mati, dan kelahiran kembali terus berlanjut. Di dunia di mana kematian seringkali dibersihkan dan disembunyikan, pemakaman langit menonjol. Ini adalah pengingat yang nyata dan kuat tentang kematian kita sendiri. Dan itu menawarkan perspektif unik tentang tempat kita dalam siklus kehidupan. Manusia ini menurut aku aneh. Masih hidup ingin ketemu Tuhan. Seandainya Tuhan tiba-tiba muncul di depan kamu mungkin nggak akan percaya kalau itu Tuhan. Seandainya Tuhan tiba-tiba muncul di depan kita, kemudian Tuhan mengatakan, "Hei, kamu akan hidup selama 2 minggu lagi. Kemudian kamu mati, atau kamu akan hidup sampai 1 bulan, kemudian kamu akan mati." Nah, gimana? Kamu bisa menerima? Nah, kematian itu bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Pertanyaannya, kematian, mati itu berkat atau kutukan? Nah, juga pertanyaannya, umur panjang itu berkat atau kutukan? Silahkan merenungkan ya. Sampai di sini dulu. Seperti biasa, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.